Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang bertemu kembali dengan pengikut saya Tia Dialektika malam ini. Dan pada malam yang lalu kita sudah menjelaskan sebenarnya tentang korupsi sebagai salah satu tindakan yang sering menyebabkan misalnya menjatuhkan kepala negara. Teman-teman, waktu itu saya sudah kemukakan ada 7 masalah. Sebenarnya selain korupsi itu masih ada 6 penyebab lagi yang biasanya menyebabkan jatuhnya seorang kepala negara. Dan kalau tadi sudah dikatakan yang pertama adalah tentang korupsi, maka yang kedua itu adalah tentang pelanggaran konstitusi. Teman-teman sekalian, pelanggaran konstitusi itu tentu kita pahami bahwa suatu tindakan yang melanggar konstitusi atau undang-undang dasar dan negara, termasuk pelanggaran hak asasi manusia tentang demokrasi dan hak-hak sipil lainnya. Ini hanya sekedar menjelaskan dulu tentang 7 faktor yang menyebabkan terjadinya misalnya atau menimbulkan jatuhnya kepala negara di dunia ini. Yang ketiga adalah abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan. Teman-teman sekalian, yang ketiga ini juga sebenarnya suatu masalah yang sering sekali menyebabkan jatuhnya seorang presiden atau kepala negara karena penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau keluarga, termasuk tindakan otoriter atau menggunakan kekuatan militer untuk menindas oposisi. Jadi yang keempat adalah keputusan atau kebijaksanaan yang sifatnya kontroversial. Kebijakan atau keputusan yang menimbulkan protes yang luas dari masyarakat, di mana masyarakat selamanya sebelumnya tidak begitu sebenarnya dilibatkan untuk membuat suatu keputusan yang misalnya menimbulkan kontroversial, misalnya menimbulkan kerusuhan, menimbulkan demonstrasi yang luas, atau ketidakstabilan politik. Teman-teman sekalian, kita bisa memberikan contoh misalnya pada keputusan atau kebijakan yang kurang ada artinya, diskusi, pembicaraan yang luas tentang ini tidak begitu mengikutkan partisipasi masyarakat, sehingga menimbulkan kontroversi. Ini bisa kita lihat contohnya misalnya di Indonesia ini sekarang yang sedang heboh-hebohnya itu adalah tentang IKN. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa keempat adalah keputusan atau kebijakan yang kontroversial karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Yang berikutnya adalah skandal, yang kelima adalah skandal seksual atau moral. Skandal seksual dan moral sering juga melibatkan perilaku yang dilakukan oleh katakanlah misalnya presiden atau kepala negara. Dan tindakan yang tidak bermoral itu menyebabkan sebenarnya masalah etis yang luar biasa yang merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap pemimpinnya. Teman-teman sekalian, ini baru terjadi di lingkungan kita, memang bukan presiden, tapi salah satu sebenarnya orang dekat dengan presiden, atau katakanlah misalnya dia termasuk lembaga negara penting di negara ini, yaitu yang dilakukan oleh Kepala Pemilihan Umum KPU, Hasyim Asyari, dan ini adalah masalah yang sebenarnya masalah pelecehan seksual yang luar biasa. Dan itu adalah yang kita sudah bicarakan itu juga pada salah satu diskusi atau pembahasan dalam lingkup dialog kita. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan ini sebenarnya tidak terlalu menjadi banyak dipersoalkan. Karena masalah kesehatan itu sebenarnya berkaitan dengan kasus yang tentu saja, misalnya pribadi atau presiden atau kepala negara itu sendiri sebenarnya ya tidak merasa itu suatu kesalahan yang serius. Apalagi sebenarnya sesuatu yang tidak diinginkan atau kepala negara untuk menjalankan tugasnya hanya dianggap dia tidak bisa menjalankan tugas negara itu dengan baik, tetapi akhirnya itu kan juga akan melibatkan pada kurang baiknya kelancaran pemerintahan. Dan alasan itu juga termasuk alasan yang sering menimbulkan pemberhentian kepala negara. Yang ketujuh adalah kegagalan dalam kepemimpinan. Kegagalan dalam kepemimpinan ini adalah kegagalan untuk mengelola krisis nasional atau krisis ekonomi, atau katakan misalnya krisis sosial politik, dan ketidakmampuan untuk memimpin negara secara efektif dapat mendorong tuntutan pemberhentian kepala negara. Teman-teman sekalian, jadi sudah saya jelaskan sebagai pengantar 7 permasalahan yang sering sekali menimbulkan kejatuhan kepala negara di dunia ini.
Teman-teman sekalian, tadi saya sudah katakan dari awal bahwa ini sebenarnya sesudah kejadian dan semua itu saya berikan contoh-contoh secara lengkap. Dan sekarang kita lebih baik masuk pada masalah yang kedua, timbulnya atau hal yang menyebabkan jatuhnya seorang kepala negara. Dan tadi dikatakan bahwa itu terjadi kalau yang pertama karena korupsi, maka yang kedua ini sebenarnya dia juga terjadi bukan karena korupsi, tetapi juga sebenarnya satu hal yang dianggap sangat penting sekali yang berdampak pada penyelenggaraan negara. Yang kedua ini adalah kejatuhan kepala negara karena pelanggaran konstitusi. Teman-teman sekalian, walaupun tadi kita katakan misalnya tentang korupsi, korupsi itu juga jelas sebenarnya berkaitan dengan permasalahan yang kedua ini, yaitu kejatuhan kepala negara karena pelanggaran konstitusi. Teman-teman sekalian, pelanggaran konstitusi adalah tindakan atau kebijakan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar atau undang-undang negara lainnya. Teman-teman sekalian, konstitusi adalah sebenarnya dokumen dan hukum tertinggi yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Kalau di Indonesia misalnya, kita sering katakan bahwa semua peraturan itu selalu bertolak atau berdasarkan dari atau pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi itu adalah menjadi dokumen tertinggi atau hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Selain misalnya dia menentukan prinsip dasar pemerintahan, juga hak warga negara dan pembagian kekuasaan antara misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teman-teman sekalian, pelanggaran konstitusi sebenarnya termasuk diantaranya yang paling sering selalu dilakukan adalah pelanggaran terhadap pemilahan yang jelas, yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang sering sekali terjadi adalah dominasi yang luar biasa dari eksekutif. Teman-teman sekalian, jadi kalau tadi kita katakan bahwa Undang-Undang Dasar dan di Indonesia misalnya UUD 45 dan Pancasila itu adalah menjadi patokan atau prinsip dasar bagi pemerintahan dan hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan dengan jelas. Pelanggaran konstitusi dapat mencakup berbagai tindakan seperti misalnya penyalahgunaan kekuasaan, prosedur hukum yang tidak benar, pembagian kewajiban yang inkonstitusional, merusak prinsip-prinsip dasar negara, seperti melanggar konstitusi, dan katakanlah misalnya mencoba untuk mengubah aturan atau undang-undang, membatasi kebebasan berbicara, tidak mendorong proses peradilan secara adil, memperpanjang masa jabatan, atau sempat di Indonesia, Presiden Jokowi sempat berupaya untuk bisa memperpanjang masa jabatannya, kemudian menunda pemilu atau membatalkan pemilu dengan alasan kondisi darurat, mengabaikan putusan pengadilan. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya banyak sekali, walaupun tidak terjadi misalnya di negara kita, tapi sudah menjadi hampir-hampir sebagai usaha untuk melakukan misalnya pelanggaran konstitusi dengan mengubah aturan, mengubah undang-undang. Dan yang jelas itu misalnya, coba kita ingat kembali bagaimana mengubah peraturan supaya akhirnya Gibran Rakabuming Raka bisa dicalonkan menjadi wakil presiden, dan sekarang tinggal menunggu waktu untuk misalnya diresmikan sebagai wakil presiden. Dan yang berikutnya misalnya juga sekarang yang juga dihebohkan itu tentang bagaimana upaya untuk bisa menjadikan Kaisang menjadi salah seorang gubernur atau wakil gubernur di salah satu provinsi, dan juga misalnya upaya Bobi untuk dijadikan, katanya justru diusulkan untuk jadi salah seorang menteri kabinet atau misalnya jadi gubernur di Sumatera Utara. Teman-teman sekalian, ada banyak sebenarnya yang kita lihat sekarang ini. Bagaimana pengabaian prosedur hukum yang benar itu. Dan bagaimana misalnya pembagian kekuasaan itu juga tidak jelas. Jadi ada seperti kita lihat dominasi yang luar biasa dari eksekutif. Dan kemudian eksekutif ini justru sebenarnya yang mencoba untuk bisa mengatur legislasi, mengatur anggota-anggota DPR, dan juga misalnya pengadilan. Ini adalah satu bahaya yang besar sebenarnya yang sudah kita alami. Dan kita perlu sekali, kalau misalnya kita katakan ya masa-masa jabatan dari Presiden Jokowi itu hanya tinggal 3 bulan lagi. Mudah-mudahan ke depan, jangan sampai misalnya yang menggantikannya itu dari awal dikatakan akan melanjutkan ya kebijakan dari Presiden Jokowi
mudah-mudahan hati-hati dan jangan sampai misalnya melanjutkan hal-hal yang menjebulkan negara ini jatuh pada kehancuran. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang melihat pada poin yang kita katakan tadi, pada poin yang kedua ini banyak sekali sebenarnya sudah jelas-jelas dilanggar. Teman-teman sekalian, saya sengaja sebenarnya untuk mengingatkan kita kembali, terutama sekali bagi anggota DPR yang baru, bagi presiden dan wakil presiden yang tidak lama lagi akan diresmikan dan memegang dan mengatur tentu apa yang akan terjadi di negara ini supaya benar-benar bertindak secara adil dan jangan sampai misalnya merusak aturan-aturan perundang-undangan yang telah ada. Teman-teman sekalian, saya akan akhiri ini dengan memberikan contoh kepala negara yang jatuh karena pelanggaran konstitusi. Yang pertama adalah Richard Nixon. Richard Nixon adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-37 mengundurkan diri dari jabatan pada tahun 1974 setelah skandal Watergate terungkap. Nixon terlibat dalam upaya menutup-nutupi peretasan kantor pusat Partai Demokrat dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghalangi penyelidikan. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi Amerika Serikat, terutama sekali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi proses hukum. Yang kedua adalah Joseph Estrada, Filipina, Presiden Filipina. Joseph Estrada, mantan Presiden Filipina itu diberhentikan melalui proses impeachment pada tahun 2001. Teman-teman, saya tidak berikan komentar yang lebih luas karena waktu kita sangat terbatas. Dan yang berikutnya adalah Alberto Fujimori. Ini adalah Presiden Peru. Selain misalnya dia terlibat dalam kasus korupsi, Alberto Fujimori juga dituduh melanggar konstitusi Peru dan selama masa jabatannya dia membubarkan Kongres dan mengambil alih kekuasaan dengan cara yang dianggap melanggar konstitusi. Yang berikutnya adalah Manuel Zelaya dari Honduras. Dia Presiden Zelaya ini, mantan Presiden Honduras, digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2009. Zelaya mencoba mengadakan referendum untuk mengubah konstitusi agar ia tetap dimungkinkan mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan berikutnya. Tindakan ini dianggap melanggar konstitusi Honduras yang eksplisit dan melanggar perubahan terhadap ketentuan masa jabatan presiden dan ini menyebabkan kejatuhannya. Teman-teman sekalian, ada banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain, tapi contoh-contoh yang sudah dikemukakan ini cukup menunjukkan bagaimana misalnya pelanggaran konstitusi dapat menyebabkan kepala negara diberhentikan dari jabatannya, baik melalui proses hukum secara formal, impeachment, maupun intervensi militer. Semoga di Indonesia, walaupun kita lihat kadang-kadang ciri-ciri itu atau arah-arah ke sana sudah muncul, tetapi mudah-mudahan tidak sampai ada terjadi gejolak yang lebih parah. Dan mudah-mudahan juga presiden yang baru dan wakilnya, dan juga para pejabat-pejabat yang ada nanti dilibatkan di dalam, terutama sekali misalnya di dalam kementerian, benar-benar memahami apa yang harus dihindari. Dan sekarang baru kita bicarakan misalnya beberapa hal yang dianggap melanggar undang-undang, melanggar peraturan, dan melanggar misalnya hak asasi secara masyarakat. Dan itu menyebabkan suatu masalah besar, terutama sekali bisa menjatuhkan mereka atau menjatuhkan presiden dari kedudukannya. Terima kasih atas perhatian saudara, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti akan kita lanjutkan pada masalah penyebab yang berikutnya, yang ketiga, yaitu kejatuhan kepala negara karena abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.